Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7A maupun kelas 7B? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah cerdaskan pikirannya, Allah kuatkan ingatannya, dan pada kesempatan ini Allah benar-benar berikan berbagai macam anugerah dan karunia. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab yang telah kita pelajari bersama-sama ya. Masih bab 3 ada susalis al-qurtosiyatul madosiyah. Bab itu kemarin sudah tentang hiwar, percakapan, dan juga kosakata al-mufradat. Lanjut ke halaman 36 ya. Coba silakan buka bukunya 36. Atau mau lihat HP-nya juga silakan. Itu di situ bab at-tarakib nih Bapak gedein ya. Kita belajar benar-benar tentang kata ganti kepunyaan. Ini disebut dengan domir muttasil ya, domir muttasil, kata ganti kepunyaan. Yaitu kata yang menunjukkan milik yang disandarkan kepada kata benda. Jadi kata ganti mempunyai ya, seperti mine kalau bahasa Inggrisnya itu. Oke, lihat. Misal itu lihat tabel. Misal itu contoh doma iril mutasilah, domir mutasilnya ya, domir munfasil atau domir terpisah, itu artinya domir yang biasa kita ketahui kemarin, pelajari kemarin, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan lain sebagainya. Oke, lihat. Misal kitabi, kitabku, bukuku, buku kepunyaanku, buku milikku. Jadi kitabi menunjukkan kepada saya, aku ya. Domir mutasilnya adalah ya sukun ya, ya sukun. Domirnya ana, kitabi, bukuku. Kitabuk, buku kamu, buku milikmu. Ka biasa ya. Domirnya anta. Kitabuki, ki. Domir mutasilnya domir bersambung, mutasil itu. Kalau domir ana, anta, anti, huwa, hum itu domir munfasil, terpisah. Jadi terpisah dengan kalimat-kalimat. Kalau domir mutasilah, domir bersambung, jadi bersambung dengan kata benda. Kitabuki, buku kamu. Ini untuk F itu feminim atau female, untuk perempuan. Kitabuhu, bukunya, untuk laki-laki, orang ketiga tunggal atau male, muzakkar. Kitabuha, bukunya, tapi untuk orang ketiga tunggal. Hiya, dia perempuan, satu ya. Nah, oke, lanjut. Umumnya isim muannats diakhiri dengan tak marbutoh, tak. Ada pula kata yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, namun kedudukannya sebagai muannats, yaitu kata-kata yang berbentuk jamak. Sedangkan isim muzakkar umumnya tidak diakhiri dengan tak marbutoh, seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Oke. Ini beda lagi maksudnya, lihat ya. Bentuk muannats atau muzakkar karena bentukan kata asal ya. Jadi kita belajar sekarang isim yang menunjukkan muannats dan isim yang menunjukkan muzakkar. Isim itu artinya kata benda ya. Isim muannats, isim muzakkar. Isim mudzakkar seperti apa? Babun, pintu. Mistorotun, itu untuk muannasnya penggaris. Saburotun, papan tulis. Sajadatun, sajadah.
kesimpulannya yang ada ta marbutohnya maka itu menunjukkan isim yang menunjukkan muannas. Kalau muannas kemarin isim domirnya itu biasanya dengan ha ya kalau untuk menanyakannya ya. Kalau mistorotun jadi menunjukkan kepada muannas ya. Lanjut. Jama muannas karena jama yang diambil dari bentuk mufrad kata asalnya. Wa kullu jam'in muannasin, setiap yang jama itu muannas. Jadi ketika kata-katanya menunjukkan banyak, maka itu secara sihagul kalam atau secara susunan kalimat maka menunjukkan kepada muannas. Masjid itu muzakkar asalnya kalau kata masjid, tapi ketika masajid masjid maka itu menunjukkan muannas. Ainun mata, uyunun beberapa mata, bukan mata-mata tapi beberapa mata atau banyak mata. Ainun. Maktabun meja, makatibun, nah kalau ini baru bisa meja-meja. Kalau mata-mata gak bisa karena arti dari mata-mata ada spionase atau intel atau orang-orang yang mempunyai pekerjaan untuk memata-matai orang, mata-mata. Tapi gak bisa diartikan banyak mata. Nah, uyunun beberapa mata. Aziyadah tambahan lagi. Untuk mu'anas yang berbentuk karena jama harus mengikuti pola mu'anas sebagaimana lazimnya. Seperti harus menggunakan hadhihi, tilka, hahiana. Sebagaimana kemarin kita PTS seperti itu ya. Jadi satu lagi bentuk mu'anas itu diantaranya adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak, jamak ya. Maka itu pola domirnya adalah dengan ha atau hiya untuk orang ketiga tunggalnya. Untuk isim isyarah kalimat petunjuknya adalah hadhihi atau tilka. Gak boleh dengan hadza dan tilka untuk bentuk jamaknya. Begitu ya untuk materinya. Lanjut. Halaman 38. Oke, kita buka dulu ya. Halaman 38. Coba lihat 38 ya. Oke. Ajib anil as'ilatil atiyati mutabiqan bil qiraah. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan bacaan. Nah, oke, jawab ya. Ini tugasnya. Ila aina dakhalat talamizu. Ila kepada aina di mana dakhalat talamidu masuk beberapa murid. Kemana masuknya siswa? Ila aina dakhalat talamid. Kemana masuknya siswa? Kemana ayo masuknya siswa? Ke dalam kelas. Jawaban ke dalam kelas berarti dakhalat talamidu ilal fasal. Dakhalat talamidu ilal fasal. Masuknya murid-murid ke sekolah. Nah, lanjut. Man yadkhuluna ilal fasli. Artinya man apa? Siapa? Yadkhuluna masuk. Ini menunjukkan jama. Ilal fasli ke sekolah. Ke ilal fasli ke kelas. Siapa yang masuk ke kelas? Nah, siapa yang masuk ke kelas? Murid-murid. Berarti jawabannya adalah at-talamizu. Udah Bapak kasih tahu tuh. Yang ketiga, keempat, kelima silahkan. Madza hamila Mahmud? Apa artinya madza hamila Mahmud? Madza artinya apa? Hamila membawa, Mahmud Mahmud. Apa yang dibawa Mahmud? Nah, apa yang dibawa Mahmud ke sekolah? Tas, pensil, penghapus, penggaris. Nah, silakan. Bahasa Arabnya apa? Liman kitabu ilmul mantiki wal hisab. Gak apa-apa lah ya Bapak, ini kan dulu, gak dibantu dulu. Liman
Kitabu ilmul mantiki wal hisab. Liman itu bagi siapa kitab ilmu mantik wal hisab, buku pengetahuan tentang mantik dan hisab, matematika dan logika. Bagi siapa buku itu? Silakan jawabnya. Hal kitabu rusdi fil mahfadhoh. Apa arti mahfadhoh? Lihat di al-mufradat, di situ ada mahfazotun. Ada? Ketemu nggak? Mahfazotun. Mahfazoh itu adalah tas. Apakah hal itu apakah buku-buku Rusdi fil mahfadhoh di dalam tas? Apakah buku-buku Rusdi berada di dalam tas? Jawabannya kalau apakah itu na'am atau la ya, silahkan. Itu saja dah, satu aja untuk pertanyaan tugasnya yang nomor 1 halaman 38. Itu saja ya. Coba tulis di buku modul aja, di buku ini ya, di buku. Jadi gak usah ditulis lagi di buku tulis, tapi cukup di buku situ, udah cukup ya. Ininya batasan-batasannya udah cukup ya, kosong kok, lihat. Jadi tulis di situ. Itu tugasnya, isi bagian 1 tadribat. Demikian untuk materi pembelajaran bahasa Arab pada Selasa pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.